Selamat malam dan selamat bergabung di dalam live streaming GRI Pusat. Kita pada malam hari ini akan bersama-sama membahas filsafat dan teologi waktu Agustinus. Untuk itu mari kita membuka pada hari ini dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, bertahtalah malam ini di tengah-tengah kami, dan biarlah sebagaimana Tuhan telah memberikan begitu banyak berkat kepada Bapak Gereja Agustinus, maka berkatilah kami. Kiranya Roh Kudus juga bekerja melalui apa yang Tuhan sudah berikan kepada beliau, boleh menjadi berkat buat kami sekalian yang hidup ribuan tahun setelahnya. Kiranya berkat Tuhan boleh dinyatakan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, persiapkan hati kami untuk belajar merenungkan akan waktu sebagai bagian dari kehidupan kami yang Tuhan sudah sediakan. Kiranya Tuhan boleh memberikan kami bijaksana untuk mengarunginya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, kita akan melihat pertama kutipan dari tulisan Agustinus di dalam buku Confessions karyanya. Mari kita lihat slide yang pertama, saya akan bacakan buat saudara. What then is time? If no one asks me, I know. If I want to explain it to a questioner, I do not know. Diambil dari Confession, buku yang ke-11, bagian 14.17. Saudara-saudara sekalian, apa itu waktu? Kalau orang-orang tidak bertanya pada saya, ya saya tahu apa itu waktu. Tapi kalau misalnya ada orang yang mencoba menanyakan pada saya, coba jelaskan, berikan definisi, apa itu waktu? Seketika itu juga kita jadi bingung. Saudara, kita tahu sekaligus tidak tahu mengenai waktu. Tahu sekaligus tidak tahu. Kalau dalam pengalaman kita sehari-hari, kita tentunya mengenal waktu. Kita mengukur berbagai macam hal dalam keseharian kita dengan waktu. Kita mengukur misalnya umur kita dengan waktu. Lama perjalanan yang kita tempuh, kita ukur dengan waktu. Durasi antara satu kejadian dengan kejadian yang lain, kita berikan ukuran waktu. Kita sedang antre, lalu kemudian kita mengukur berapa lama antrean itu. Kita mengukur dengan waktu. Kita masuk ke sebuah restoran, lalu kita memesan makanan. Kita menunggu berapa lama makanan itu keluar. Kita mengukurnya dengan waktu. Saudara-saudara sekalian, kita terus menerus di dalam pengertian keseharian, kita mengetahui apa itu waktu. Kita mempergunakan waktu sebagai ukuran. Tetapi kalau ada orang yang datang suatu ketika dan bertanya kepada kita, apakah kamu tahu apa itu waktu? Oh iya, kira-kira tahulah, setiap hari juga bergaul dengan waktu. Coba jelaskan kepada saya, waktu itu apa? Baru saat itu kita kaget, iya ya, waktu itu apa ya? Waktu itu ada atau tidak ya? Kalau waktu itu ada, adanya di mana? Maka baru kita menyadari bahwa kita tahu sekaligus kita tidak tahu mengenai waktu. Nah, inilah yang ditulis di dalam buku Confessions oleh Agustinus. Dia mengatakan, kalau orang tidak bertanya, saya kira-kira tahu waktu itu apa. Tetapi ketika orang bertanya kepada saya apa itu waktu, saya baru menyadari bahwa saya sulit untuk menjawabnya. Saudara-saudara sekalian, Agustinus sering disebut sebagai pemikir pertama yang memikirkan mengenai waktu secara serius. Nah, tetapi hari ini kita akan melihat konteksnya secara lebih luas. Kita akan membahas tema waktu ini seperti mengupas bawang. Jadi bawang itu ada layer demi layer, lapisan demi lapisan. Kita akan kupas pelan-pelan, saudara-saudara sekalian. Kita akan membedah khususnya di dalam teks yang dipakai oleh Agustinus dalam membahas waktu. Kira-kira ada 3 teks yang penting. Yang pertama on Genesis, tetapi kita tidak bahas. Yang kedua ada di dalam City of God, hari ini kita tidak fokus ke sana. Dan yang ketiga adalah di dalam karyanya berjudul Confessions, buku yang ke-11. Nah, hari ini kita akan fokus kepada Confessions, buku yang ke-11. Nah, nanti kita akan melihat kupas terus pembahasan Agustinus sampai masuk ke dalam pembahasannya tentang waktu. Nah, maka kita akan mulai dengan 3 tahapan. Yang pertama, kita akan membahas motivasi.
Apa yang menjadi motivasi Agustinus membahas tema ini mengenai waktu? Yang kedua, kita akan membahas konteks. Konteksnya apa ya kok Agustinus membahas mengenai waktu di dalam buku yang berjudul Pengakuan? Yang ketiga, nantinya kita akan masuk dalam pembahasan mengenai waktu itu sendiri. Nah, jadi kita akan masuk dalam 3 tahapan, saudara, karena tema ini cukup berat. Tetapi saudara jangan takut, saya akan mencoba menjelaskannya seringan mungkin. Saya akan mencoba menjelaskannya sesederhana mungkin tanpa menghilangkan kompleksitas dari pemikiran Agustinus. Nah, bagi saudara yang mungkin pertama kali baru mengikuti atau tidak terbiasa di dalam cara berpikir filosofis, maka mungkin saudara akan berpikir, ini cukup berat buat saya. Tetapi saudara jangan menyerah, saudara tahan dulu, pelan-pelan ikuti. Saya percaya saudara-saudara sekalian ketika sudah terbiasa, ini akan menjadi sesuatu hal yang saudara bisa ikuti dengan baik. Mari kita sekarang masuk yang pertama, motivasi Agustinus membahas tema ini. Kita akan lihat teks yang ada di dalam tayangan. Teks ini diambil dari awal buku 11, Confession. Saya akan bacakan buat saudara. Apakah gerangan mungkin ya Tuhan? Mengingat kekekalan adalah kepunyaanmu. Apakah gerangan mungkin engkau tidak mengetahui apa yang kukatakan kepadamu? Ataupun melihat pada waktunya apa yang terjadi di dalam waktu? Kalau begitu, untuk apa segala cerita yang kusajikan kepadamu mengenai sekian banyak kejadian? Saya jelaskan sedikit, jadi dalam teks ini Agustinus mau mengatakan bahwa tulisan-tulisannya dia dari buku pertama sampai sekarang dia mulai masuk buku buku bagian 11 ini, tentunya Tuhan sudah tahu. Tidak perlu dia tulis, tidak perlu dia jelaskan, Tuhan tentu sudah tahu. Maka apa yang dituliskan oleh Agustinus bahkan dalam pasal 11 ini, tentu saja motivasinya bukan memberitahu Tuhan, karena itu tidak mungkin. Nah, kalau memang Tuhan sudah tahu semuanya, dan Agustinus tidak perlu lagi menjelaskan kepada Tuhan, buat apa dia menulis? Apa motif dia menulis? Kita lihat teks selanjutnya. Sudah tentu tidak supaya engkau mendengarnya dari mulutku. Akan tetapi kubangkitkan perasaan cinta untukmu padaku sendiri dan pada mereka yang membaca perkataanku. Perhatikan saudara, ini motivasinya. Kubangkitkan perasaan cinta untukmu padaku sendiri dan pada mereka yang membaca perkataanku. Supaya kami semuanya berseru, besarlah Tuhan dan sangat terpuji. Nah, ini terjemahan saya ambil dari buku Pengakuan, buku Confession yang diterjemahkan oleh Canisius dan juga BPK bersama-sama mereka menerjemahkan, lalu kemudian kira-kira saya punya terbitan tahun 97, jadi saya pakai terjemahan tahun 97, ini adalah kutipan dari buku tersebut. Nah, saudara-saudara sekalian, Agustinus di sini membahas masalah waktu dan kekekalan bukan semata-mata karena kuriositas, pengen tahu, kepoin gitu ya. Kepo, pengen tahu apa sih itu waktu, bukan sekedar itu saudara. Juga bukan karena masalah saya mau mengembangkan filsafat teologi, bukan itu. Tetapi bagi Agustinus ini adalah hal rohani. Dia sedang berbicara tentang hati. Ketika membicarakan waktu, kekekalan, ia melihat hidup ini seperti sebuah perjalanan. Nah, dalam perjalanan itu bukan seperti perjalanan seorang tokoh misalnya Odysseus dari Yunani. Satu perjalanan yang melanglang buana untuk kemudian kembali ke rumah setelah lewat peperangan yang dahsyat, bukan demikian. Tetapi ini adalah perjalanan hidup untuk menuju kepada kota Allah, satu tujuan yang demikian mulia. Ini bicara mengenai iman yang mencari pengertian. Jadi ketika Agustinus mendekati misteri tentang waktu dan kekekalan ini, ia datang dengan sikap rendah hati. Ia datang dengan pengakuan dan kerendahan hati. Jadi dia mengatakan, aku menulis ini ya Tuhan, bukan untuk memberitahu engkau, tapi justru untuk membangkitkan cinta di dalam hatiku. Aku ingin melalui tulisan ini aku mengingat akan engkau, bersyukur kepada engkau, lalu kemudian aku bisa makin mengerti
dan makin mencintai engkau. Dan aku berharap lewat tulisanku ini orang-orang lain yang membaca juga bangkit cintanya kepada engkau. Saudara, ketika saudara melihat hidup saudara ke belakang, dari saudara lahir sampai sekarang, yang saudara lihat apa? Saudara dilahirkan di dalam waktu, lalu kemudian di dalam proses saudara mempunyai yang namanya masa lalu sebagai bagian dari waktu. Tetapi ketika saudara menggunakan memori Anda dan Anda melihat ke belakang, yang Anda lihat apa, saudara? Yang pahit, menyakitkan, Anda melihat seorang korban, Anda melihat seorang yang demikian dibully, Anda melihat seorang pecundang, Anda melihat seorang yang kurang mendapatkan segala hak dan segala hal yang harus diterima. Apa yang saudara lihat? Setiap orang mempunyai cara melihat masing-masing. Tetapi yang dilihat Agustinus adalah ketika ia melihat ke belakang hidupnya, kasih setia Tuhan. Dan ketika ia melihat kilas balik hidupnya, bangkitlah cintanya kepada Tuhan. Ia mau mengingat, ia mau menuliskan apa yang terjadi di masa lampau untuk membangkitkan kasihnya pada Tuhan. Karena ia melihat bagaimana Tuhan memeliharanya. Saudara, misalnya ketika membaca buku pertama dari Confession, dia mengatakan bahwa pada waktu aku melihat anak kecil, bayi, aku juga membayangkan aku dulu seperti itu. Aku tentu saja tidak ingat apa yang terjadi pada waktu aku masih bayi. Tetapi ketika aku melihat bayi-bayi yang lain, aku bisa membayangkan masa kecilku seperti apa. Agustinus mengatakan pada waktu aku bayi, aku diberikan susu oleh ibuku. Aku diasuh oleh inang pengasuhku. Dan dia mengatakan aku bersyukur kepada Tuhan karena meskipun yang memberikan adalah ibu, yang memberikan cinta kasih adalah inang pengasuhku. Tetapi aku tahu bahwa Tuhanlah yang memberikan segala sesuatu berkat itu kepadaku melalui mereka. Itu yang dilihat oleh Agustinus. Ketika dia melihat masa lalunya, dia teringat hal-hal yang indah. Dia teringat hal-hal yang menyenangkan. Dia lihat hal-hal yang manis. Dan dia mengatakan, oh Tuhan, itu bukan karena ibuku. Itu bukan karena inang pengasuhku. Itu bukan karena aku atau siapapun. Itu karena Tuhan di dalam momen-momen yang paling menyenangkan. Yang paling penuh keakraban, penuh cinta kasih. Susu dari seorang ibu. Tuhan yang memberikan itu kepadaku. Maka ketika dia melihat ke belakang, dia menengok masa lalu. Dia melakukan sebuah ingatan reflektif untuk mengingat apa yang terjadi di masa lalu. Hatinya penuh rasa syukur, hatinya penuh rasa kasih. Tapi dia juga mengingat peristiwa-peristiwa yang menyedihkan dalam hidupnya. Misalnya dia teringat bagaimana para gurunya itu suka menghukum dia. Iya, dia nakal saudara pada waktu kecil. Dikatakan bahwa Agustinus kecil itu lebih suka main daripada belajar. Setiap kali belajar dia main, setiap kali dia belajar dia main. Maka akhirnya apa yang terjadi? Gurunya itu paksa dia belajar. Ini anak males, ini tidak mau belajar. Maka dipaksa untuk belajar. Agustinus tetap lebih suka main daripada belajar. Maka akhirnya guru itu memberikan hukuman, kalau perlu pukul si Agustinus. Nah, saudara-saudara sekalian, maka di sini dia melihat di dalam masa hidupnya ada hal yang pahit. Di masa hidupnya dia mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan. Dia nanti mengatakan demikian, saudara. Jadi dia adalah seorang pelajar yang sukses, seorang intelektual, seorang yang demikian cerdas. Dan banyak orang mengatakan kamu ini pelajar yang sukses. Tetapi ketika Agustinus melihat ke belakang dan menilai sendiri hidupnya, dia akan mengatakan pada banyak orang, kamu salah loh. Kalau aku memberikan penilaian sendiri terhadap hidupku, apakah aku ini seorang pelajar yang sukses? Saya akan mengatakan tidak. Kenapa? Karena pada waktu kecil, aku tidak mempelajari hal-hal yang paling penting, yang sekarang ternyata sangat berguna. Kenapa aku sekarang bisa sukses? Karena waktu kecil aku dipaksa. Jadi dia mau membagi kemuliaan kepada yang berhak menerima. Dia tidak sepatutnya menerima semua kemuliaan itu. Dia menyadari bahwa dia banyak kelemahan. Dia seorang pelajar yang hebat, tapi waktu kecil untuk menguasai ilmu yang nantinya dia menjadi mahir, itu karena dipaksa. Dia mengatakan, oh aku dipaksa untuk belajar. Aku tidak mau, aku lebih suka main. Tetapi akhirnya karena pukulan, karena hukuman, aku terpaksa belajar. Padahal aku tidak suka. Tetapi dia mengatakan, justru karena itulah
Sebetulnya ketika masa-masa yang penuh dengan kepahitan, masa-masa yang penuh dengan sulit itu, yang dia mengatakan seharusnya tidak demikian, tapi dia mengatakan itu berkat Tuhan. Dia mengatakan seharusnya kalau aku diberikan rasa senang untuk belajar, itu akan jauh lebih baik kalau aku belajar bukan karena terpaksa, tapi karena senang. Tapi toh pada waktu itu, karena aku nakal dan berdosa, Tuhan pakai tangan meskipun salah lewat guruku yang menghukum. Dia melihat saudara-saudara sekalian, masa nikmat ketika ibu menggendong dia memberikan susu. Masa didisiplin yang dianggap sebagai sesuatu yang tidak nyaman, sesuatu yang penuh dengan kesakitan. Dia lihat di belakang semua itu, tangan Tuhan. Tangan Tuhan. Apa yang saudara lihat? Momen-momen saudara senang. Apa yang saudara lihat? Momen-momen saudara sedih. Yang Agustinus lihat adalah tangan Tuhan yang memelihara. Dan dia bersyukur. Aku menuliskan semuanya ini. Membangkitkan cinta dalam hatiku. Dan aku juga berharap orang yang membaca cintanya kepada Tuhan juga dibangkitkan. Saudara sekalian, memori tidak selalu indah. Ada yang menyenangkan, ada yang pahit. Namun bagaimana saudara akan melihat momen yang sudah lewat dari saudara? Bagaimana Anda akan merangkai kepingan memori dalam hidup Anda? Sudah pasti itu dalam Mazmur pasal 90 Musa mengatakan kok bahwa ada masa-masa susah tetapi ada juga masa-masa yang senang. Hidup tidak bisa menjadi kepingan semuanya hidup yang sangat menyenangkan, tidak bisa saudara. Kita hidup dalam dunia berdosa dan kita juga berdosa. Nah, tetapi saudara, momen-momen yang menyenangkan atau yang pahit ketika saudara kembali melihat ke belakang, bagaimana saudara merangkainya? Agustinus pernah mencuri, saudara. Dia pernah mencuri. Dia pernah melawan Tuhan dengan serius. Dia jatuh kepada bidat demi bidat yang melawan Tuhan. Dia berontak melawan ibunya, sempat salah paham terhadap ayahnya. Saudara sekalian, tapi ketika dia menoleh ke belakang, dia berdoa kepada Tuhan. Dia minta diberikan hikmat untuk merangkai seluruh kisah hidupnya. Dan dia sajikan itu di depan Tuhan. Dan di depan semua orang. Sebagai sebuah kisah yang indah. Kisah Tuhan membentuk dirinya. Apakah saudara mau melakukan hal itu? Anda melihat ke belakang. Anda melihat hal yang indah. Anda melihat hal yang pahit. Lalu kemudian Anda berdoa minta hikmat pada Tuhan. Tuhan tolong aku menyusun kisah hidupku. Menjadi satu kisah yang saya persembahkan kepadamu ya Tuhan. Ini bulan Desember, ini akhir tahun. Aku mau melihat ke belakang dari Januari sampai Desember. Aku melihat hal-hal yang indah, yang pahit, yang menyenangkan, yang menyedihkan. Lalu kemudian saya rangkai, Tuhan ini kisahku, bukan sekedar kisahku. Ini kisahmu, ini adalah kisah kebaikanmu kepadaku. Aku persembahkan kepadamu. Untuk membangkitkan cintaku dan harap orang lain yang mendengar cerita ini juga hatinya dihangatkan untuk boleh mencintai Tuhan. Tuhan sudah tahu kisah-kisah itu. Tuhan sudah tahu kisahmu dan kisahku. Tapi seperti Agustinus kita perlu melihat rangkaian ulang kisah hidup kita. Untuk menyadarkan diri kita sendiri. Berapa besar kasih dan pemeliharaan Tuhan. Sebuah lagu yang indah mengatakan count your blessing. Melihat ke belakang, mengingat akan pemeliharaan Tuhan, mempersembahkannya. Di akhir tahun ini saudara-saudara sekalian, mari kita tengok ke belakang. Kita lihat kisah kita dan kita persembahkan kepada Tuhan. Jadi inilah yang menjadi motivasi Agustinus. Saya menulis ini bukan sekedar karena saya seorang ahli filsafat yang kemudian mau menunjukkan kemampuan saya, keahlian saya adalah berpikir. Bukan itu. Saya mau menengok ke belakang. Saya mau mencoba mengatakan segala sesuatu. Inilah ya Tuhan yang ku tahu. Dan inilah yang aku tidak tahu yang ku tanyakan kepadamu. Dan ku rangkai seluruh kisahku. Ku persembahkan kepadamu. Dan aku rindu untuk cintaku sendiri makin membara kepadamu. Mari kita lihat teks berikutnya saudara, kita masuk ke yang kedua, konteksnya. Konteks tema waktu ini muncul. Saya akan kutipkan kembali dari Confession, ini terjemahan dari Sir Henry Chadwick, seorang ahli Agustinus dari Inggris.
Saya akan bacakan, Lord my God, hear my prayer. May your mercy attend to my longing, which burns not for my personal advantage, but desires to be of use in love to the brethren. Jadi dia berdoa kepada Tuhan supaya belas kasihan Tuhan membakar hatinya, supaya hasratnya itu bukan untuk kepentingan pribadinya, tetapi hasrat untuk mencintai dan berguna bagi sesama. You see in my heart that this is the case. Let me offer you in sacrifice the service of my thinking and my tongue, and grant that which I am to offer, for I am poor and needy. Dia ingin sekali mempersembahkan, saudara. Inilah Tuhan persembahan. Pelayanan dari pikiranku, pelayanan dari lidahku. Dan tolong Tuhan, kasih aku kekuatan karena aku ini miskin dan aku ini membutuhkan. Berikutnya, kita lanjutkan. Circumcise my lips, sunatkan bibirku, inwardly and outwardly, from all rashness and falsehood. May your scriptures be my pure delight, so that I am not deceived in them, and do not lead others astray in interpreting them. Lord, listen and have mercy. Saudara lihat doa ini ya. Tuhan, sunatkan bibirku, di dalam dan di luar. Tuhan, bersihkan aku, kan aku mau berbicara sesuatu. Aku mau membicarakan firman-Mu. Tuhan, tolong saya supaya saya tidak menyeleweng, saya tidak menyesatkan yang lain. Tuhan, tolong saya supaya saya dipimpin oleh firman-Mu. Kesenanganku adalah firman-Mu. Tuhan, dengarlah dan berbelas kasihanlah. Jadi kita melihat ini adalah sebuah doa. Doa yang memohon Tuhan untuk memberi dia hikmat. Jadi dia rindu untuk membagikan hikmat itu bagi saudara seimannya. Maka ia minta Tuhan memberi pengertian kitab suci padanya. Selanjutnya nanti dia mengatakan, aku tidak minta emas ya Tuhan, aku tidak minta perak. Tapi aku minta supaya bisa memahami firman-Mu. Nah, saudara-saudara sekalian, apa yang ingin dipahami oleh Agustinus? Nah, sekarang kita masuk konteksnya ya. Tadi di awal teks pas buku 11 itu dia bicara mengenai motivasinya menuliskan. Lalu kemudian dia bicara mengenai konteksnya. Dia minta berdoa kepada Tuhan supaya diberikan pengertian untuk bisa memahami Kejadian pasal 1. Kejadian pasal 1 mengenai penciptaan. Jadi ini konteksnya, saudara. Nanti muncul pembicaraan mengenai waktu, karena Agustinus sedang berdoa kepada Tuhan, dia mau memahami Kejadian pasal pertama, dia mau berbicara mengenai penciptaan, dan dia nantinya dari situ akan mengkerucut membicarakan mengenai waktu. Konteksnya adalah mengenai penciptaan dalam Kejadian. Jadi dalam doa tadi dinyatakan bahwa Agustinus berfilsafat dalam cintanya kepada kitab suci. Jadi dia tidak berfilsafat secara liar, dia tidak berfilsafat secara sebebas-bebasnya tanpa apapun. Dia berfilsafat di dalam ketundukannya dalam firman Tuhan. Saudara, kalau di dalam pengertian reason, kita tidak membahas reason, mungkin nanti topik tersendiri, reason dalam pengertian Agustinus. Reason itu tidak dikontraskan dengan faith, itu pergumulan orang modern. Faith and reason itu modern, saudara, Descartes dan selanjutnya, faith and reason. Kalau di dalam zamannya Agustinus, faith sama apa? Sama authority. Reason itu sama apa? Reason itu sama authority. Jadi reason itu selalu yang benar adalah di bawah otoritas apa? Itu pergumulan di zaman Agustinus. Reason itu tidak boleh mandiri. Reason itu justru benar di atas otoritas apa? Otoritas apa yang membantu kita untuk memakai reason? Nah, itu pergumulan di dalam zaman Agustinus. Faith and science, faith and reason itu modern, reason and authority itu di zaman Agustinus. Jadi bicara mengenai reason, Agustinus menundukkan kemauan berfilsafatnya, dia rasio yang diperkembangkan secara imajinatif, dia tundukkan di bawah firman Tuhan. Nah, inilah filsafat Kristen. Seorang Kristen ketika berfilsafat, dia berani berpikir, dia tajam berpikir, tetapi dia ingat komitmennya. Dia tunduk kepada otoritas firman Tuhan.
Nah, kalau saudara membaca buku 11 di dalam karya Agustinus yang judulnya Confession ini, secara bergantian ya, dia itu berfilsafat berdoa, berfilsafat berdoa. Dan bahkan dari buku pertama, metodenya itu seperti itu. Jadi doa, filsafat, doa, berfilsafat. Jadi dia adalah filsuf yang mengerti batas-batas nalar manusia. Nalar manusia itu terbatas. Maka dia berfilsafat, terus nanti dia mentok. Setelah mentok dia doa sama Tuhan. Ya misalnya saudara, saya ambil contoh. Kan kita sering berdoa, oh Tuhan, aku mengundang Yesus masuk dalam hatiku. Nanti Agustinus berfilsafat saudara, dia bilang gini, kalau aku minta Tuhan itu dekat kepadaku, aku minta Tuhan masuk dalam aku. Maka pertanyaannya begini, Tuhan itu bukannya maha ada? Kalau Tuhan itu maha ada dan dia besar, kalau dia masuk kepada aku, apa muat? Kalau Tuhan yang besar masuk kepada aku, maka sebagian besar yang ada itu mau ditaruh di mana? Nah, kalau dia itu besar dan maha ada, maka bagaimana aku mengundang dia masuk dalamku? Bukannya aku yang masuk dalam dia, kok aku berdoa minta dia masuk dalamku? Nah jadi sudah lihat ya, dia mengucapkan satu kalimat lalu dia berfilsafat, makin rumit. Dia ada di surga, surga memuat dia apa tidak ya? Kalau surga nggak muat, kelebihannya ditaruh di mana? Kalau Tuhan itu demikian besar sampai ada di mana-mana, maka apakah kalau dia ada di satu tempat itu mencakup keseluruhan Tuhannya atau kesebagian Tuhannya? Kalau sebagian Tuhan, maka bagaimana kita bisa menaruh bagian mana Tuhan di dalam diri itu? Wah, sudah dia pikir rumit. Nanti dia ketika mentok, dia kembali kepada Tuhan. Tuhan, aku tunduk pada hikmat-Mu, aku minta pengertian-Mu. Dia kemudian baca Alkitab, bagian mana yang bisa menjelaskan, dia tunduk pada itu. Jadi dia adalah filsuf yang mengerti dan mengakui batas-batas nalar manusia. Dan dengan jujur dia mengakuinya. Ketika dia sudah sampai pada mentok, saya tidak tahu. Dia dengan jujur mengakuinya. Dan kemudian setelah itu dia dengan rendah hati berdoa kepada Tuhan. Tuhan tolong beri aku hikmat, karena aku tidak mengerti. Aku cuma sampai batas ini. Maka berdoa dan bernalar itu silih berganti dilakukan oleh Agustinus sepanjang buku ini. Berdoa atau bersandar pada Tuhan ya, tidak membuat Agustinus berhenti bernalar. Saya berdoa, saya bersarah kepada Tuhan. Oh, kalau sudah berserah sudah, gak usah mikir, gak usah belajar firman Tuhan, gak usah filsafat, gak usah teologi, gak usah apa, gak usah baca. Yang penting saya sandar saja. Saudara sekalian, iman tidak membuat orang berhenti berpikir. Iman tidak membuat orang berhenti bernalar. Agustinus salah satu motonya yang nanti dikenal adalah credo ut intelligam. Engkau percaya untuk engkau mengerti. Maka percaya untuk mengerti. Iman membawa dan mendorong orang untuk memahami apa yang dipercayainya. Oh saya beriman. Nah sekarang setelah saya beriman, saya pengen tahu apa yang saya percayai. Oh saya percaya bahwa Alkitab firman Allah. Oh bagaimana ya Alkitab bisa firman Allah ya? Bagaimana Allah mewahyukan firman-Nya? Oh saya dikasih tahu bahwa Yesus Kristus juru selamat dunia. Bagaimana dia menyelamatkan? Nah jadi iman mendorong manusia untuk mengerti. Iman mendorong manusia untuk bernalar. Namun nalarnya yang luar biasa imajinatif, yang luar biasa tajam, tidak membuat Agustinus merasa cukup diri. Ada komentator yang mengatakan Agustinus itu bukan sekedar filsuf yang berdoa loh, tapi ia adalah filsuf yang berfilsafat dengan doa. Menarik sekali kalimat ini. Ia bukan sekedar filsuf yang berdoa, namun filsuf yang berfilsafat dengan doa. Dia berdoa saat melakukan refleksi filosofis. Dia lagi mikir, tetap dia berdoa. Dan melakukan refleksi filosofis ketika dia berdoa. Saudara bacalah buku Confession dan saudara akan mengerti apa yang saya katakan. Iman tidak mematikan semangat berpikir. Justru iman yang sejati mendorong kita untuk berpikir di dalam Tuhan. Nah jadi saudara kita sudah masuk dalam konteksnya. Motivasinya lalu konteksnya. Dan di dalam konteks itu kita melihat bagaimana Agustinus sekarang sedang membahas mengenai kejadian pasal pertama. Dia berdoa, Tuhan berikanlah kepadaku pengertian untuk aku boleh membahas mengenai kitab Musa ini. Nah sekarang kita masuk yang ketiga, pembahasan mengenai waktu. Mari kita lihat kutipan dari Confession, buku yang ke-11. See how full of old errors
are those who say to us, what was God doing before he made heaven and earth? If he was unoccupied, they say, and doing nothing, why does he not always remain the same forever? Just as before creation, he abstained from work. Jadi ada pertanyaan yang salah, pertanyaan error gini ya. Apa sih yang Tuhan kerjakan sebelum dia membuat langit dan bumi? Waktu dia nganggur, waktu dia nggak ada kerjaan apa-apa, dan kenapa dia nggak seperti itu terus sebelum dia menciptakan? Jadi ada pertanyaan ini, saudara. Ini pertanyaan yang ditanyakan kepada orang-orang Kristen. Nah, jadi sebelum dia masuk kepada pembahasan mengenai penciptaan, dia address dulu pertanyaan ini. Ini adalah pertanyaan yang pada zaman itu sering ditanyakan. Apakah Tuhan berpikir bahwa ia kesepian, lalu ia mulai merenung, lalu kemudian dia punya rencana mencipta gitu ya. Jadi apa sih yang Tuhan kerjakan sebelum dia menciptakan dunia ini? Pertanyaan ini menarik dan sulit dijawab. Lalu pertanyaan berikutnya, saudara, untuk melengkapi pertanyaan itu adalah, kenapa Tuhan menciptakannya ya saat itu? Bukan sedikit lebih awal dan sedikit lebih lambat. Kenapa saat itu? Jadi dua pertanyaan, sebelum Tuhan cipta, Tuhan lakukan apa? Atau pada waktu Tuhan cipta, kenapa saat itu? Bukan sebelum atau sesudahnya. Nah, saudara, pertanyaan ini sebetulnya adalah kritik populer yang muncul saat itu. Dan ini bukan sekedar pertanyaan yang rindu akan jawaban, motivasinya bukan ini, saudara. Pertanyaan-pertanyaan ini sebetulnya adalah bahan untuk mengolok-olok orang Kristen. Jadi ketika orang bertanya ini, sebetulnya motivasinya saat itu sedang mengolok-olok orang Kristen yang percaya bahwa Tuhan, dunia ini diciptakan oleh Tuhan. Apalagi diciptakan creatio ex nihilo, dari tidak ada menjadi ada. Bagi orang-orang pada waktu itu yang menerima tradisi filsafat Yunani dan Romawi, itu absurd. Dunia diciptakan dari tidak ada menjadi ada, itu absurd. Maka pertanyaan ini ditanyakan oleh para filsuf, untuk mempermalukan mereka, untuk meledek mereka. Jadi Tuhan itu sebelum mencipta itu ngapain? Dia nganggur-nganggur begitu, lalu apa yang dia kerjakan? Nah, jadi saudara-saudara sekalian, karena confession karya Agustinus itu kan sifatnya adalah apologetik dan polemical, jadi itu adalah perdebatan, dan tidak kalah dengan karyanya City of God yang juga bersifat apologetik, polemical. Jadi meskipun ini sebuah autobiografi, tetapi saudara akan melihat ada unsur polemik yang luar biasa di dalam buku ini. Nah, Agustinus membahas isu ini karena dia mau menjawab serangan tersebut. Jadi kita melihat, saudara, Agustinus itu berapologetika, dia berteologi juga, dia berfilsafat juga, dia membangkitkan dan memupuk cinta, dan dia memupuk doa. Ini berjalan sama-sama. Apologetik, teologi, filsafat, cinta, doa, ini berjalan bersama-sama. Nah, ini keindahan daripada karya Agustinus. Jadi kita melihat apologetik biasanya dilakukan lepas dari teologi. Tapi sekarang ini apologetik dengan teologi bersama. Apologetik, teologi, filsafat. Apologetik, teologi, filsafat, tetapi kesalehan di mana? Agustinus menggunakan cinta dan doa menjadi kesalehan. Nah, sekarang kita lihat bagaimana Agustinus menjawab dalam buku ini. Why not sooner? Mengapa enggak lebih dulu? Nah, Agustinus menjelaskan dalam buku ini, ada yang menanggapi ejekan atau serangan itu dengan guyonan balik. Yang sifatnya sarkas juga. Ada yang jawab begini, saudara. Apa yang Tuhan lakukan sebelum dia mencipta dunia ini? Mereka jawab begini. Membuat neraka untuk orang-orang yang tanya-tanya usil seperti kamu. Jadi ada guyonan seperti itu. Tuhan membuat neraka untuk orang-orang yang usil tanya seperti kamu. Nah, Agustinus mengatakan, tapi saya tidak mau menanggapi pertanyaan ini seperti demikian, dengan guyonan balik yang sarkas itu. Saya tidak akan menjawab demikian. Tetapi dia akan menjawab demikian, kira-kira saudara ya. Jadi pertanyaan apa yang Tuhan lakukan sebelum dia mencipta dunia ini mempunyai asumsi. Asumsinya apa? Asumsinya adalah percayanya adalah bahwa ada waktu sebelum semesta ada. Jadi ketika segala sesuatu ada, sebelum itu ada waktu. Itu asumsinya. Nah, Agustinus menjelaskan asumsi itu salah. Adanya waktu sebelum penciptaan. Kamu kalau tanya Tuhan sebelum mencipta dia melakukan apa? Berarti ada kata sebelum. Berarti kamu asumsi
bahwa dunia ini diciptakan, lalu sebelum itu ada waktu, maka ada sebelum, ada sesudah. Nah, dia mengatakan asumsi itu salah karena Tuhan tidak ada dalam waktu. Namun Tuhan mencipta waktu. Mari kita lihat kutipan berikutnya. Since therefore you are, Tuhan, the cause of all times. If any time existed before you made heaven and earth, how can anyone say that you abstain from working? You have made time itself. Perhatikan, you have made time itself. Tuhan yang membuat waktu. Time could not elapse before you made time. But if time did not exist before heaven and earth, why do people ask what you were then doing? There was no then when there was no time. Sudah jelas ya, di sini dikatakan bahwa Tuhan yang mencipta waktu. Jadi sebelum Tuhan menciptakan langit dan bumi, waktu ya tidak ada. Kalau waktu tidak ada, ya tidak ada sebelum atau sesudah. Nah, pertanyaan itu menjadi pertanyaan yang absurd. Tidak ada sesudah waktu itu. Kutipan berikutnya. Nah, kita perhatikan nih ya. Your years are one day. Jadi tahun itu bagi Tuhan cuma satu hari. And your day is not any and every day, but today. Bagi Tuhan hanya ada today, tidak ada yesterday, tidak ada tomorrow. Because your today does not yield to a tomorrow, nor did it follow on a yesterday, your today is eternity. So, ini perhatikan saudara, ini dia kutip Mazmur pasal 2. So you begot one co-eternal with you, ini bicara mengenai Kristus, to whom you said, today I have begotten you. Jadi ketika Mazmur pasal 2 saudara mengenai Kristus, anakku pada hari ini kuperanakkan engkau. Pada hari ini. Oh berarti sebelumnya pernah Yesus tidak diperanakkan. Karena ada sebelum. Kan ada today berarti ada yesterday. Nah Kristus mengatakan pemahaman itu salah. Karena today di hadapan Tuhan senantiasa today. Tuhan itu hidup di dalam kekekalan. Maka tidak ada sebelum, tidak ada sesudah. Nah ini nanti menjadi dikembangkan doktrin mengenai eternal generation of Christ ya. Jadi ketika pada hari ini bukan berarti pernah tidak dilahirkan, itu salah, itu pengertian yang salah mengenai pengertian hari ini. Nah, ini adalah tafsiran Agustinus mengenai Mazmur pasal yang kedua. Nah, sekarang kita lihat selanjutnya, kutipan selanjutnya. There was therefore no time when you had not made something, because you made time itself. No times are co-eternal with you, since you are permanent. If they were permanent, they would not be times. Jadi tidak ada waktu sebelum penciptaan. Kalau ada waktu sebelum penciptaan, waktu itu kekal dan dia sama kekalnya dengan Tuhan, maka waktu dan Tuhan itu sama. Itu tidak mungkin. Demikian argumentasi Agustinus. Maka kesimpulannya, waktu itu dicipta. Jadi sebelum Tuhan menciptakan langit dan bumi, waktu belum ada. Konsep sebelum dan sesudah adalah waktu. Jadi ketika orang tanya, sebelum dunia dicipta, Tuhan lakukan apa? Loh, pertanyaanmu itu sebelum. Orang waktu itu dicipta pada saat Tuhan mencipta langit dan bumi. Kamu tanya sebelum, tidak ada sebelum. Karena itu konsep waktu sebelum itu. Jadi pertanyaanmu sendiri itu absurd. Gak usah dijawab karena pertanyaannya itu asumsinya sudah salah. Itu jawaban Agustinus. Maka dalam penciptaan Tuhan menciptakan waktu. Tuhan tidak diikat oleh waktu. Tuhan mencipta waktu bersama ketika ia cipta universe. Jadi dalam pemikiran Agustinus Tuhan tidak dimuat di dalam waktu. Namun waktu berasal dari Tuhan. Kalau Pak Tong biasa menjelaskan ya saudara, Tuhan dari mana? Tuhan adanya kapan? Pak Tong pakai bahasa yang menarik, dia mengatakan pertanyaannya ini salah. Bukan Tuhan dari mana, tapi mana itu dari Tuhan. Tuhan dari mana? Place misalnya ya. Bukan Tuhan dari place, tapi place itu dari Tuhan. Tuhan yang mencipta place. Bukan Tuhan dari mana, tapi mana dari Tuhan. Tuhan adanya kapan? Salah pertanyaannya. Bukan Tuhan itu kapan, tapi kapan ada dari Tuhan. Bukan Tuhan adanya kapan, itu kebalik. Nah kira-kira seperti jawaban seperti itu ya saudara. Jadi Agustinus menjawab penolakan terhadap temporal beginning dengan berdasar perbedaan yang tajam antara waktu dan kekekalan. Waktu itu bergantung pada perubahan. Tuhan tidak berubah. Maka tidak ada waktu sebelum
penciptaan. Nah, jadi kira-kira dia mulai masuk kepada pembahasan waktu dimulai dari pertanyaan tadi. Ya, saya kembali motivasi, konteks kejadian pasal 1, lalu kemudian bridging masuk ke waktu, ditanya, ada orang nyerang. Sebelum Tuhan mencipta, dia ngapain? Nah, jadi pertanyaan itu dia langsung membahas mengenai penciptaan waktu. Nah, lalu setelah itu, dia melanjutkan lagi pembahasan mengenai waktu. Sekarang saya hapus, saudara. Kita masuk kupas bawang layer selanjutnya. Nah, kita masuk bagian yang lebih seru. Saya akan bagi 3 layer lagi, saudara ya. Pembahasan mengenai waktu. Pertama, kita akan membahas waktu yang real itu adalah masa kini. Nanti saya akan menjelaskan mengenai ini. Menurut Agustinus, waktu yang real adalah masa kini, present. Yang kedua, waktu tidak bergantung gerak fisik. Yang ketiga, kita akan masuk waktu sebagai bentangan jiwa. Nah, kita akan satu demi satu masuk kepada 3 lapisan ini. Saya akan mulai dengan membahas lapisan yang pertama. Waktu yang real adalah masa kini, present, paradoks-paradoks dalam waktu. Dalam penggambarannya, Tuhan itu digambarkan Agustinus ada di luar waktu. Lalu ia melihat kepada dunia ini, dia melihat sekaligus adalah past, present, future. Ya, jadi Tuhan itu bisa melihat semuanya. Tuhan bisa melihat past, Tuhan bisa melihat present, Tuhan bisa melihat future. Seorang filsuf Amerika namanya Daniel Bonhoeffer, dia ketika membaca Confession pasal 11, buku 11, dia mengatakan, dia menggambarkan Tuhan itu seperti ada di puncak gunung, lalu dia melihat ke bawah. Dia lihat ke bawah, jadi dia lihat semua jalanan itu yang lingkar-lingkar, Tuhan bisa lihat semua. Nah, tapi manusia beda. Manusia itu tidak bisa seperti Tuhan di atas gunung lihat semua jalan lingkar-lingkar, karena manusia itu lagi naik mobil setir. Jadi yang dia lihat cuma terbatas. Tuhan bisa lihat semuanya karena dia di atas gunung, dia bisa lihat semuanya, tetapi manusia lagi setir mobil, jadi dia sedang mengikuti yang dia lihat cuma sedikit, tidak seperti ketika Tuhan melihat. Nah, jadi ada perbedaan antara Tuhan melihat waktu dengan kita melihat waktu. Nah, jadi kalau kita melihat waktu, kita mempunyai pengalaman sehari-hari. Yang namanya waktu itu dalam pengalaman kita adalah masa lalu, masa kini, masa depan. Iya kan? Oh, saya mempunyai past, masa lalu. Oh, saya mempunyai masa kini yang sekarang saya hidupi. Dan saya punya future, masa depan. Jadi secara sederhana pengalaman sehari-hari kita mengatakan waktu itu ada, yang sederhana ada 3 lah ya. Masa lalu, masa kini, dan masa depan. Nah, Agustinus mengajak berpikir, coba kita pikir. Masa lalu, masa kini, masa depan. Masa lalu itu di mana? Sekarang apakah masa lalu? Tidak. Sekarang adalah present, masa kini. Masa lalu di mana? Sudah tidak ada. Disimpan di mana? Ada laci yang simpan? Tidak ada. Jadi masa lalu ada apa tidak? Ya sudah tidak ada. Oke, jadi masa lalu sudah tidak ada. Kalau masa depan bagaimana? Oh, masa depan ada. Mana? Oh, ya besok. Ya lusa, ya minggu depan, ada masa depan. Tapi coba kita pikir, saudara. Masa depan itu kan masa sekarang yang jadi besok. Dan yang namanya minggu depan adalah hari ini yang jadi minggu depan. Jadi bukankah masa depan atau future itu adalah present yang akan jadi hari besok atau lusa atau sebagainya. Maka sebetulnya kalau dipikir-pikir hari depan itu kan juga gak ada, karena itu juga hari ini juga. Oh besok, oh tiba-tiba sekarang sudah besok. Maka besok itu menjadi present. Nah jadi
Yang ada itu apa sebetulnya? Yang ada cuman present sebetulnya. Ini paradoks pertama. Paradoks pertama adalah dalam pengalaman sehari-hari, kita merasa ada past, kita merasa ada present, kita merasa ada future. Tetapi kalau kita pikir baik-baik, future itu ada di mana? Future belum ada. Future belum ada. Future itu adalah hari ini yang jadi besok. Past di mana? Past sudah tidak ada, sudah lewat. Past sudah kita lewatkan. Jadi yang ada itu apa? Yang ada cuman present. Waktu real itu present. Tapi pas itu ada kok. Ya ada dia. Ya tapi tidak ada loh. Tapi ada, tapi tidak ada. Future itu ada, tapi tidak ada. Nah ini namanya paradoks. Secara pengalaman sehari-hari kelihatan ada. Tapi kalau dipikir-pikir, tidak ada. Nah ini paradoks pertama. Kita putar lagi, kita gulung lagi. Nah sekarang kita masuk, bahas lagi saudara ya. Waktu yang real itu present, lalu kita masuk lebih dalam lagi. Oke, yang ada sekarang present. Yuk kita berpikir lagi. Bukankah present itu juga sulit dipahami? Karena present itu kan licin. Kalau saudara pegang belut itu ya, saudara pegang belut, saudara pegang begini, belutnya itu lepas gitu ya. Jadi karena dia licin, saudara susah untuk pegang belut. Orang Jawa bilang merucut, pegang merucut, gitu ya. Jadi dia lepas dari tangan. Jadi present sendiri itu sulit dipegang. Karena pada waktu kita mau pegang, present itu langsung berubah saudara. Present langsung berubah. Jadi present itu langsung menjadi past. Present juga langsung menjadi future. Dan sebaliknya. Jadi misalnya begini saudara. Saya sebut nih ya. Sekarang sudah lewat. Sudah jadi past kan. Nah, sekarang kan bukan sekarang. Saya ngomong sekali lagi. Sekarang sudah jadi past. Jadi sekarang detik saya ngomong. Detik berikutnya sudah jadi past. Present sendiri itu elusif, susah dipahami. Present, kata Agustinus, itu fluid. Dia itu cair sekali gitu ya. Dan dia itu gampang berubah. Ini paradoks yang kedua. Jadi paradoks yang pertama itu adalah kelihatannya ada 3, yaitu masa lalu, masa kini, masa depan. Tapi kok faktanya sebetulnya cuma sekarang yang ada. Terus dipikir lebih lanjut, paradoks kedua, sekarang pun sebetulnya kok sangat licin sekali ya. Sekarang itu tidak bisa dipahami. Sekarang sudah menjadi masa lalu. Sekarang tuh jadi ada apa enggak gitu. John Rhys, seorang penafsir Agustinus mengatakan present itu sifatnya fluid dan ekotonik. Ekotonik pertemuan dua hal. Pertemuan dua hal. Jadi dia itu selalu pertemuan misalnya present sama future gitu ya. Jadi satu atau present menjadi past. Jadi itu selalu singgungan. Sehingga itu selalu bersifat dinamis ya, selalu berubah. Tidak bisa kita pegang. Maka dengan demikian present itu segera hilang saat saya menyentuhnya. Setiap momen itu menjadi rapuh kalau begitu dan selalu bukan dalam kontrol kita karena kita nggak bisa pegang. Nah, bagi Agustinus nanti akan membawa setiap momen itu bukan dalam kontrol kita. Kamu nggak bisa pegang tiap momen. Gimana kamu bisa pegang? Present itu selalu hilang kok. Maka sangat wajar kalau kita menyerahkan kontrol itu ke tangan Tuhan. Kenapa? Karena kita tidak bisa memegang yang namanya present itu. Bahkan kita itu hidup moment by moment itu bergantung kepada tangan Tuhan. Saudara, nanti pikiran ini dikembangkan oleh Kierkegaard dalam teorinya mengenai waktu, dalam bukunya The Concept of Dread. Jadi dia membahas sifat cair dari present. Jadi dia mengatakan kira-kira begini ya, jadi present kan nggak bisa dipahami. Sekarang sudah lewat, sekarang sudah jadi pas. Present sudah jadi pas, jadi nggak bisa dipegang. Nah, Kierkegaard mengatakan, maka paham seperti Aristotle dan sebagainya yang mengatakan, oh ini loh namanya present, oke. Sekarang dari present kita ukur past, lalu kita sekarang ukur future. Jadi kita sudah punya pegangan yang namanya present. Kierkegaard mengatakan nggak bisa, ini kan gerak terus, fluid, cair gitu, dia terus bergerak. Nah maka Kierkegaard mengatakan orang baru bisa memahami present sekarang. Justru kenapa? Justru karena Tuhan itu memberikan kekekalan dalam diri kita. Dalam konsep diri Kierkegaard, diri itu kan tegangan antara sifat yang Tuhan berikan kita tuh temporal
sama sifat yang adalah eternal. Jadi tak terbatas dan terbatas ada di dalam diri kita, maka menjadi paradoks, itu menjadi tegangan. Nah ini kita akan lihat di Agustinus menjadi pemikiran ini tidak asing ya. Jadi temporalitas dengan kekekalan. Nah nanti di dalam Kierkegaard tuh ini kan ya, didialektikan dengan sangat kuat sekali. Jadi dia mengatakan justru ketika kamu bisa memahami present, pada present itu adalah fluid, tapi kamu merasa present itu tetap, justru membuktikan apa? Dalam diri kita ada kekekalan. Kekal, tetap, tidak ada perubahan. Nah kita memahami present dalam pengertian itu karena ada bagian kekal dalam diri kita. Maka bagi Kierkegaard, kalau kita mau memahami temporalitas, justru harus lewat kekekalan. Itu paradoks ya. Jadi kita baru bisa menyadari temporalitas kita, kemewaktuan kita, justru pada waktu kita melihat berdasarkan kekekalan. Waktu kita menyadari temporalitas kita, justru membuktikan ada kekekalan dalam diri kita. Ingat Pengkhotbah pasal 3, Tuhan memberikan kekekalan di dalam hati manusia. Jadi paradoks bagi Kierkegaard, memahami present itu kita perlu kekekalan, kalau enggak bisa. Ya, jadi untuk memahami kesementaraan perlu ketidakterbatasan. Nah, kembali ke Agustinus ya, tadi saya kembangkan dalam pemikiran Kierkegaard. Nah, jadi present itu menjadi sesuatu yang cair, yang susah untuk dipegang. Nah, bagi orang Yunani, present itu kan tadi saya katakan titik ukur. Nah, ini present. Maka yuk kita ukur yuk, namanya present di sini. Ya. Kita mundur ke belakang. Nah, ini pas. Yuk kita ukur yuk, jarak waktunya berapa? Oh kita ke depan, future. Kita ukur lamanya berapa. Maka present ini perlu untuk menjadi mengukur waktu ke belakang dan ke depan. Nah jadi kita sekarang melihat paradoks yang ketiga saudara. Jadi tadi paradoks pertama, waktu itu real. Yang real adalah present. Ya, lalu kemudian kita sudah gali paradoks kedua. Yang present pun tuh sebetulnya susah dipegang. Yang ketiga sekarang. Fenomenanya kan saya bisa mengukur ya, ini waktu yang panjang, ini waktu yang pendek, saya bisa tahu. Nah, bagaimana caranya saya bisa mengukur ada waktu yang panjang, ada waktu yang pendek. Jadi kalau saudara misalnya mengukur ya, saya itu lahir sudah lama loh, atau saya barusan lahir loh, itu kan saya perlu titik yang namanya titik present. Lalu kemudian saya perlu acuan yang namanya pas. Maka dari pas saya ukur menuju kepada present. Tapi permasalahannya pas kan sudah tidak ada. Kalau pas sudah tidak ada, bagaimana saya mengukur? Tapi faktanya saudara kan bisa mengukur. Oh kira-kira kalau 10 tahun sama 100 tahun kira-kira panjang mana? Itu saudara bisa punya perasaan, saudara bisa mengukur panjangnya. Nah pertanyaannya adalah bagaimana manusia bisa mengukur waktu? Tidak ada laci yang menyimpan masa lalu, tidak ada laci yang menyimpan kenangan-kenangan kita. Tuhan melihat masa lalu, masa depan, ia melihat segalanya. Ya, pasti masa depan ada kata Agustinus. Kenapa? Karena Tuhan bisa memberikan nubuatan lewat nabi-nabi. Tetapi faktanya kok tidak demikian ya. Nah maka ini paradoks. Paradoks yang ketiga. Jadi kita bisa mengukur waktu, tetapi kalau dipikir-pikir berdasarkan 3 paradoks tadi, ya menuju ke yang ketiga, kalau yang namanya masa lalu dan masa depan tidak ada, bagaimana saya bisa mengukur? Oke, ini adalah poin pertama. Ya, saudara jangan menyerah dulu, kita masih lanjut, masuk yang lebih seru lagi. Ya, kita akan masuk poin kedua dan poin yang ketiga. Sekarang kita masuk poin yang kedua. Waktu tidak bergantung kepada gerak fisik. Saya lanjutkan ya. Nah, jadi kalau begitu, kata Agustinus, waktu itu apa? Kalau dalam tradisi, waktu itu diidentikan dengan gerak atau motion. Agustinus setuju bahwa waktu itu ada relasinya dengan gerak. Namun dia mengatakan, waktu ada relasi dengan gerak, tapi waktu tidak identik dengan gerak. Nah, khususnya adalah di zaman itu, waktu diasosiasikan dengan gerak benda-benda angkasa, matahari, gerak bumi, ya kan, gerak bulan, bintang-bintang dan sebagainya.
Nah, memang gerak benda-benda langit pada orbitnya, Agustinus mengatakan itu adalah jam universal. Oh, ini 1 hari, ini 1 bulan, ini 1 minggu, ini 1 tahun. Itu kan berdasarkan gerak-gerak benda angkasa ya saudara. Nah, jadi ketika dia lihat, oh apakah waktu itu berarti gerak bintang-bintang, gerak matahari, gerak bumi dan sebagainya. Apa itu waktu? Jadi matahari yang bergerak, ingat ya itu adalah zaman waktu itu, belum Kopernikus dan sebagainya. Oh, jadi gerak benda-benda langit ini menjadi ukuran daripada hari-hari. Nah, dia mengatakan iya, itu adalah pengukur waktu, tapi waktu itu bukan gerak, kata Agustinus, bukan gerak itu. Waktu ada kaitannya dengan gerak benda-benda itu, benda-benda angkasa itu, tetapi waktu bukan gerakan itu. Nah, apa argumentasinya? Dia mengatakan begini, kalau benda langit itu berhenti bergerak, waktu tetap ada. Berarti waktu bukanlah gerak benda-benda langit ini. Benda langit yang bergerak itu berkait dengan sistem waktu yang Tuhan tetapkan. Tetapi waktu bukan itu. Contohnya apa? Dia bicara dari kitab Yosua. Pada waktu terjadi peperangan, di situ matahari sudah hampir terbenam, dan di situ Yosua berdoa, matahari berhenti. Dan apa yang terjadi saudara? Matahari berhenti. Dan Agustinus mengatakan, ketika matahari berhenti, waktu tetap jalan. Waktu tetap jalan. Masih bisa hitung berapa lama peperangan, masih bisa hitung berapa serdadu yang mati. Jadi waktu masih bisa ada dan masih bisa orang melakukan berbagai macam perhitungan-perhitungan. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, bahkan kalau kita sedang diam, kalau waktu itu dikaitkan dengan gerak, kalau kita lagi diam, kita kan bisa ukur waktu, saudara. Berapa lama kita diam? Kita bisa mengukur. Berarti gerak, baik itu benda maupun gerak benda langit, itu memang berkait dengan waktu, namun bukan waktu itu sendiri. Saudara, matahari, bulan, dan bintang diciptakan oleh Tuhan di hari keempat. Nah, Agustinus menjelaskan, sebelum hari keempat sudah ada waktu. Loh, dari mana? Ya kan ada hari pertama, hari kedua, hari ketiga, itu kan hitungan. Ada sebelum, ada sesudah, berarti sudah ada waktu. Maka sebelum benda-benda, ya, benda-benda fisik, waktu secara fisik itu muncul, maka sudah ada waktu yang Tuhan berikan, yang Tuhan ciptakan. Ada sebelum dan sesudah. Nah, jadi nanti itu kalau di dalam on Genesis kalau saya nggak salah ya, itu nanti dibedakan menjadi waktu yang terukur dan waktu yang tak terukur. Jadi sebelum matahari, bulan, dan bintang itu adalah unmeasurable time, lalu kemudian setelah matahari, bulan, bintang menjadi measurable time. Dia membagi seperti itu. Tapi dia sudah mengatakan bahwa ada waktu sebelum itu. Nah, jadi ada begitu banyak puzzle yang disusun dan ditanyakan satu persatu oleh Agustinus. Kupas, pertanyaan makin dalam. Dan ini semua misteri-misteri yang tidak bisa tuntas dijawab. Nanti dia akan jawab saudara, tetapi tetap tidak tuntas. Karena ini misteri-misteri yang bisa dipecahkan kalau nanti kita bersama Tuhan tentunya, berjumpa dengan Dia di dalam kekekalan. Ada begitu banyak misteri dan paradoks saat mempelajari waktu. Nah, sekarang kita masuk kepada poin yang ketiga, waktu sebagai bentangan jiwa. Kita masuk ke poin yang ketiga. Jadi bagaimana mengukur waktu? Kalau waktu ternyata bukan sekedar gerak benda-benda langit, dan mengukur waktu itu membutuhkan pijakan, baik dari present, past maupun future. Lalu bagaimana manusia mengukur waktu? Karena past sudah tidak ada, future belum tiba, yang ada adalah present, dan present itu bersifat susah dipahami dan susah dipegang. Nah, Agustinus memberikan solusi. Dia menjawab demikian. Waktu itu diukur di dalam jiwa manusia. Jiwa manusia ini membentang. Dia membentang ke belakang dan dia membentang ke depan. Nah, jadi masa lalu itu disimpan di dalam jiwa manusia, namanya memori. Ini menjadi sesuatu yang disimpan dalam bentangan jiwa. Nah, jadi karena ada past, ada future, jadi ada bentangan ini, jiwa itu membentang, maka kita bisa mengukur waktu.
bentangan jiwa di dalam bahasa Latin distensio animi. Ini teori dari Agustinus, waktu sebagai bentangan jiwa, distensio animi. Distensio animi atau bentangan jiwa. Jadi di dalam jiwa manusia, memori mengingat ke belakang, lalu kemudian manusia bisa mengharap ke depan. Wah, saudara, mengenai memori juga kalau saudara baca buku ke-10, itu menakjubkan luar biasa. Dia tanya banyak hal mengenai memori ya. Jadi misalnya Agustinus mengatakan gini, kalau saya mengingat-ingat orang, misalnya saudara ingat nama orang lah ya. Misalnya saudara ketemu orang tanya, siapa namanya? Nama saya Yuli. Oh, Yuli, dia ingat namanya Yuli. Lalu kemudian setelah berapa lama nggak ketemu, disalamin lagi sama orang itu. Halo, nama saya siapa? Ayo. Kayaknya saya pernah kenal waktu itu. Terus saya pikir, siapa ya orang ini ya? Siapa? Gitu. Ayo Pak, tebak. Nah, waktu saya siapa? Saya cari di mana, saudara? Di dalam memori, bukan? Waktu saya kenalan namanya Yuli, dimasukkan ke dalam mana? Ke dalam memori. Jadi dia ada di dalam memori. Tapi pada waktu dia muncul, saya ingat-ingat, tidak keluar. Di mana dia? Ya, terus tiba-tiba setelah ingat, ayo Pak, masa lupa? Oh iya, namanya Yuli. Iya Pak, nama saya Yuli. Coba saudara bayangkan, Agustinus mengatakan, bagaimana mungkin engkau memasukkan sesuatu, engkau lupa berarti tidak ada di sana. Engkau ingat lalu ada di sana. Jadi dalam memori sekaligus ada, sekaligus tidak ada. Bagaimana itu terjadi? Nah, tentu saja Agustinus bukan hidup di zaman di mana neuroscience berkembang dan sebagainya. Jadi itu pertanyaan-pertanyaan yang sangat menarik, saudara, menunjukkan kreativitas cara berpikir yang sangat kompleks bahkan di dalam zaman itu ya. Nah, jadi jiwa yang membentang ke belakang memori, jiwa membentang ke depan itu adalah pengharapan. Lalu disitulah maka manusia mengukur waktu, distensio animi. Nah, ini disebut teori waktu psikologis. Distensio animi adalah teori waktu psikologis. Nantinya ini memberikan inspirasi pada Leibniz, kepada Immanuel Kant, dan banyak pemikir-pemikir lainnya. Nah, saudara, menurut sejarawan namanya Christopher Dawson, itu mengatakan demikian, sejarawan ini. Agustinus itu melepaskan diri dari pandangan naif orang Yunani yang melihat waktu semata-mata objektif. Demikian menurut dia. Maka pemahaman waktu secara psikologis ini, berarti waktu dipahami di dalam jiwa manusia, ini adalah pendekatan yang baru dan pendekatan yang fresh. Waktu itu biasanya gerak benda, langit, melalui motion atau apa diukur. Tapi sekarang Agustinus mengatakan, enggak di sana, enggak ada di sana. Di mana waktu itu? Di sini. Jadi waktu bukan cuma di sana, karena di sana memang ada kaitan sama waktu, tapi itu bukan waktu, bukan di sini. Tapi ukurnya di mana? Coba kamu di depan enggak ada namanya masa lalu, masa depan enggak ada. Tapi adanya di mana? Di sini. Jadi faktor penting dalam mempersepsi waktu adalah jiwa manusia. Teori waktu psikologis. Melepaskan diri dari pandangan melihat waktu semata-mata objektif di luar. Ini adalah pendekatan yang baru, yang fresh. Nah, dalam pengaruh itu juga nanti pendekatan terhadap sejarah juga berubah. Nanti saudara mengetahui Agustinus menulis satu buku filsafat sejarah, teologi sejarah yang luar biasa. Namanya adalah City of God. Kalau ada kesempatan, saya berharap bisa membahas itu dalam cara yang sederhana mengenai buku City of God yang sangat luar biasa. Kalau manusia bukan budak atau hamba waktu, maka ia juga berbagian dalam penyusunan sejarah. Maka sejarah itu bukan sekedar proses objektif yang mekanis seperti itu, tetapi ketika sejarah itu diproses, itu ada unsur kreatif juga di dalam prosesnya, karena melibatkan manusia. Nah, saudara-saudara sekalian, saya ambil contoh ya, dalam pendekatan sejarah itu, tidak melulu itu adalah sesuatu yang objektif, yang jatuh dari langit begitu sebagai fakta-fakta yang harus diterima, tetapi ada unsur manusia yang menyusun. Misalnya begini, ketika saya SD, saya itu diajari oleh guru mengenai Perang Jawa. 1825 sampai 1830 ya, Pangeran Diponegoro. Diajarin ya, penyebab Perang Jawa, satu patok-patoknya dipindah melebihi batas, yang kedua 3, 4, 5, wah jadi kita hafalin gitu ya.
sejarah penyebab perangnya, lalu jalannya perang ya, sampai nanti muncul Kiai Mojo lah apa segala macam, jalannya perang sampai masuk perang gerilya dan sebagainya, kita pelajari. Nah, lalu kemudian sampai Pangeran Diponegoro ditangkap di dalam perjanjian, dia dikhianati, mau damai, ternyata dia ditangkap. Nah, ketika saya pulang, saya kalau nggak salah kelas 4 SD, saya pulang gitu ya, terus kemudian saya waktu belajar ingat, loh, oma saya itu kan pendidikannya sending Belanda, sekolah sending. Lalu saya pikir, kalau dia sekolah sending, gurunya kan guru Belanda. Lalu saya pikir, oma belajar nggak ya mengenai Pangeran Diponegoro? Saya interest, saya kemudian tanya, oma belajar Pangeran Diponegoro di sekolah? Oh belajar, waktu SD belajar Pangeran Diponegoro. Oma cerita, oma gimana belajar Pangeran Diponegoro diajar sama guru Belanda. Saya jadi penasaran kan saudara. Nah oma saya cerita, iya kalau kamu pasti diajar kan Pangeran Diponegoro pahlawan kan? Iya oma pahlawan. Kalau oma diajari itu pemberontak. Saya mulai pikir beda. Di buku sejarah saya ini adalah pahlawan. Di oma waktu diajar sama gurunya pemberontak. Oh kenapa bisa terjadi perang oma? Iya Pangeran Diponegoro itu serakah. Dia tidak mau terima tawaran Belanda. Belanda datang baik-baik memberikan perdamaian apa segala macam, kasih pendidikan, kasih segala macam. Orang Indonesia tidak tahu terima kasih, terus lawan. Dia menghasut rakyat. Jadi Pangeran Diponegoro itu penghasut, terus dia lawan. Terus kemudian karena dia lawan, dia kejam loh. Ada orang Belanda, dia nggak berani perang terbuka gitu. Dia diam-diam, orang dibunuh, ditusuk, pokoknya disembelih. Waduh saya pikir beda sekali ya versinya ya. Terus gimana oma? Yang ditangkap gimana? Iya, tapi Belanda cerdik. Pangeran Diponegoro bisa ditangkap tanpa pertumpahan darah yang besar. Karena kecerdikan Belanda, Pangeran Diponegoro dengan siasat bisa ditipu, ditangkap. Saya pikir beda ya. Saya cerita sama oma, kalau di buku sejarah Indonesia dibilang Belanda itu culas, dia licik, dia tidak gentle. Lalu kemudian di situ kita ambil kesimpulan. Sejarah yang diajarkan dari perspektif orang yang dijajah dengan sejarah yang diajarkan dari perspektif yang menjajah berbeda. Lalu kemudian saya pikir, jangan-jangan orang Belanda selama ini, orang Indonesia bilang menjajah. Jangan-jangan dia pikir dia nggak jajah. Jangan-jangan dia pikir dia sedang berdagang ke sini. Saya mulai pikir. Nah sejarah itu menjadi proses yang berjalan dan tersusun, ada unsur kreatifnya. Saya tidak mengatakan bahwa semua sejarah tergantung manusia mau mikirnya seperti apa. Tidak, tentu saja tidak. Ya. Tetapi ketika sejarah itu disusun, tidak bisa melepaskan ada proses manusia yang menyusun. Nah nanti di sini kita kembali kepada tema otoritas siapa yang melihat sejarah. Itu menjadi penting. Saudara, ketika saya membahas mengenai pengaruh Karl Marx misalnya di dalam seni dan di dalam sejarah, pada waktu ikut kuliah, kemudian ketika belajar seni, iya ya, setelah misalnya Marx itu cara orang misalnya menggambarkan, kalau misalnya dalam lukisan dulunya bangsawan, dulunya apa, sekarang kemudian gambarkan adalah orang-orang dari kalangan menengah ke bawah, orang-orang petani yang miskin itu yang diekspos. Lalu kemudian sejarah juga begitu, sejarah tidak lagi menjadi sejarah elit, sejarah kerajaan, tetapi menjadi sejarah daripada orang-orang biasa. Nah tapi yang menarik adalah ketika saya ikut ambil kelas filsafat Yahudi, membahas bahwa Marx pun akarnya adalah Yahudi. Dan di situ tidak bisa dilepaskan dari peran para nabi. Dan kalau kita baca kitab suci, saudara, maka kita bisa melihat bahwa yang digambarkan dalam Alkitab tidak selalu adalah bangsawan. Alkitab menggambarkan juga misalnya di dalam Fir'aun itu, bahkan nama Fir'aunnya pun tidak ditulis, karena mungkin bagi Alkitab itu, bagi Tuhan itu tidak penting, sementara nama bidan itu ditulis. Nah maka saudara melihat ya, bahkan sebelum Karl Marx, kalau kita melihat Alkitab sudah terlebih dahulu membicarakan saudara, sejarah bukan sekedar dari perspektif orang ini tertindas atau tidak tertindas, bukan sekedar itu, tetapi melihat lebih tinggi daripada itu, sejarah dari perspektif Tuhan. Di Alkitab sejarah bisa muncul di istana, dan bukan hanya bicara yang baik, bahkan membongkar bobrok istana. Sejarah juga bisa muncul dari tempat yang paling miskin, pemungut buah berangan dari Tekoa, itu muncul saudara, orang-orang kecil semacam itu. Nah jadi waktu psikologis yang mempengaruhi dunia. Nah saudara, filsuf bernama Bertrand Russell
dan teolog besar Albertus Magnus itu sempat menuduh Agustinus ya. Bertrand Russell menuduh Agustinus itu berarti menganggap waktu itu hanya imajinasi subjektif, waktu psikologis. Berarti waktu itu tidak ada, waktu itu cuma imajinasi manusia. Jadi tidak ada waktu yang objektif, tidak ada waktu kenyataan, waktu cuma ada di sini. Lebih jauh Bertrand Russell menghubung-hubungkan, itu mungkin kondisi jiwa Agustinus yang nggak stabil. Dia kan merasa dosa terus, dia maka karena merasa berdosa, maka dia menyangkal, bahkan waktu pun disangkal untuk meringankan beban hatinya. Wah, saudara, itu ngawur sekali ya. Bahkan sampai masuk kepada serangan terhadap ini ya, ad hominem ya, menyerang kepada pribadi Agustinus. Itu tuduhan yang salah. Agustinus tidak menganggap waktu itu hanya imajinasi mental manusia. Saya ambil contoh begini, saudara. Kalau kita lihat benda, misalnya saudara lihat rumput, muncul warna hijau kan? Nah, warna hijau itu dari mana, saudara? Itu kan cahaya yang masuk membawa image rumput itu ke mata kita. Di sini kan otak kita mengolah, saudara. Jadi otak kita yang menampilkan image itu warna hijau. Jadi di sini. Kalau kucing atau anjing lihat rumput itu, belum tentu dia lihat warnanya hijau, saudara, kan berbeda gitu. Kenapa? Ya karena ininya berbeda. Nah jadi ketika manusia melihat dari sini muncul rumput warna hijau, kucing nggak bisa lihat, anjing nggak bisa lihat, kita bisa lihat. Tapi kalau ditanya, kalau begitu yang hijau itu hanya di sini, di luar itu tidak ada yang hijau. Ya kita mengatakan enggak, saudara. Di luar juga ada yang hijau. Tetapi kalau tidak ada ini, yang hijau itu juga nggak klop. Kalau misalnya nggak ada ini, yang hijau tetap jalan. Kecuali saudara bicara pikiran seorang namanya Berkeley, kita nggak bahas hari ini ya, itu bicaranya bisa berbeda gitu ya, atau David Hume. Nah tetapi Agustinus ketika mengatakan kita memahami waktu di sini, waktu secara psikologis, bukan berarti di luar itu tidak ada waktu. Nah sekarang saya akan memberikan argumentasi singkat untuk menjawab tuduhan bahwa Agustinus tidak percaya akan waktu objektif. Ya kita akan sedikit detail untuk menjawab masalah ini. Saudara, bagi Agustinus, waktu adalah ciptaan Tuhan. Tanpa Tuhan tidak ada waktu. Tadi saya sudah pampangkan beberapa teks sebelumnya kan. Dari situ saudara sudah melihat bahwa waktu itu adalah ciptaan Tuhan. Jadi waktu itu ciptaan. Saya tidak tuliskan, saya bacakan dari On Genesis. Nor should the statement that time begins from the creation be taken to imply that time is not a creature. Jadi tidak bisa kalau dikatakan waktu itu bukan ciptaan. Waktu itu ciptaan. Ketika mulai mencipta, Tuhan mencipta waktu. Dalam penciptaan waktu, saat itu manusia belum dicipta. Jadi belum ada manusia, waktu sudah ada. Itu dalam kitab suci. Berarti kata Agustinus, Tuhan mencipta manusia, sebelum Tuhan mencipta manusia, Tuhan itu mencipta waktu. Maka keberadaan waktu pasti bukan berasal dari manusia. Keberadaan waktu bukan berasal dari mental manusia, bukan berasal dari kesadaran manusia, tapi dari Tuhan. Waktu itu independen terhadap kesadaran manusia. Tetapi manusia menyadari waktu, ada masa lalu, masa sekarang, masa depan, itu di dalam jiwanya. Mengatakan bahwa waktu itu distensio animi bukan berarti mengatakan tidak ada waktu di luar manusia dan waktu sepenuhnya adalah buatan manusia. Itu salah. Nah, saudara sekalian, maka dengan demikian maka waktu itu tuduhan terhadap Agustinus bahwa waktu adalah semata-mata subjektif itu salah. Filsuf John Quinn di dalam ensiklopedia Agustinus membagi pemahaman Agustinus tentang waktu menjadi 4. Saya akan tutup dengan ini. Membagi pemahaman waktu menjadi 4. Yang pertama, waktu psikologis yang kita sudah pelajari. Waktu yang dipahami di dalam jiwa manusia. Yang kedua, waktu fisik. Gerak benda-benda langit itu tetap ada dan berkait dengan waktu. Yang ketiga, waktu moral atau temporal.
Nah, jadi bagi Agustinus, ketika bicara waktu, itu juga bicara mengenai temporalitas. Manusia lahir lalu kemudian menuju kepada kematian. Itu waktu dipahami itu, temporalitas kita. Keterbatasan eksistensi kita dalam dunia. Kita ini lahir dan kita decay menuju kepada kematian. Nah, harusnya temporalitas itu sebetulnya harusnya meresonansikan atau menggaungkan kekekalan. Seperti misalnya kalau kita melihat benda-benda angkasa ini kan sebetulnya waktu yang ada dalam dunia, yaitu benda-benda langit itu kan meresonansikan penciptanya. Maka demikian juga harusnya waktu kita dalam dunia itu menceritakan kemuliaan Allah. Jadi temporalitas dan kekekalan itu harusnya menjadi sesuatu yang tidak terpisahkan. Nah, bentangan jiwa itu seharusnya menjadi bentangan yang mengkaitkan temporalitas kita dengan kekekalan Allah. Maka tadi saya buka dengan ketika Agustinus merenungkan masa lalunya, itu kan jiwanya membentang ke belakang, saudara ya. Bentangan jiwa itu kan temporal. Tetapi dalam temporalitas itu yang dibicarakan Agustinus apa, saudara? Kekekalan, saudara. Mengenai Allah, cinta kasihnya, rencananya. Jadi temporalitas dan kekekalan itu harusnya itu menjadi sesuatu yang tidak terpisahkan. Tapi dosa membuat keterpecahan itu. Jadi yang sementara dan yang kekal itu terpecah. Maka dosa itu menutup, kata John Quinn, menghalangi manusia untuk menjumpai kekekalan. Iya kan, dalam misalnya dalam pemikirannya Pascal nanti mengembangkan Agustinus, Pascal bicara mengenai pengalihan, istilah yang dipakai Pascal. Ada banyak hal di dalam dunia ini yang mengalihkan manusia dari pencariannya akan kekekalan. Jadi kesementaraan ini punya banyak hal, kesibukan berbagai macam cara, sehingga temporalitas ini justru menghalangi manusia untuk mencari kekekalan. Menutup, menghalangi manusia bergerak ke arah kekekalan. Karena kehilangan kekekalan, hidup manusia terserak. Kalau dalam filsafat Kierkegaard, manusia yang lupa akan kekekalan, hanya melihat diri dalam keterbatasan, hilang. Kehilangan dirinya, tidak bisa menjadi diri sendiri. Nah, dengan demikian, waktu itu adalah saya lahir dan saya menuju sekarat, menuju kepada kematian. Kalau dalam bahasanya Heidegger yang nanti juga dipengaruhi oleh Agustinus, itu ada menuju kematian. Ada menuju kematian. Sudah begitu saja. Nah, Heidegger juga tidak banyak kasih solusi. Dia cuma bilang ada menuju kematian, ya sudah. Yang pertama dinikmati saja. Justru waktu yang cuma terbatas kita nikmati. Karena terbatas jadi berharga. Lalu kemudian ya kamu bersiap menghadapi kematianmu. Kamu harus melampaui kematianmu. Tapi sudah sampai di situ, saudara. Toh akhirnya kita akan mati. Agustinus nggak berhenti di situ, saudara. Kita ini yang namanya waktu, artinya kamu lahir, kamu akan mati. Itu faktanya di situ. Waktu itu. Kamu ada di sini, kamu akan mati. Kamu ada untuk menuju kematian. Tapi kamu harus berhenti dari situ. Kamu harus berjumpa dengan kekekalan. Kamu tidak boleh berhenti di sini. Karena temporalitas kita itu harusnya menggaungkan kekekalan. Kalau tidak, pengkhotbah itu betul, hidup itu sia-sia. Hidup ini sia-sia saja. Kalau hidup itu hanya dikurung temporalitas, hidup ini sia-sia saja, tidak ada gunanya. Cuman lahir dan menuju kepada kematian. Di tengah-tengah itu diisi dengan berbagai kesenangan yang cuma sementara dan akhirnya akan lenyap. Waktu menjadi rapuh, cuma tempat di mana manusia hidup dan menua. Temporalitas berarti ya terhadap dosa, karena manusia pasti akan mati. Itu temporalitas. Maka disinilah Kristus Yesus turun dalam dunia. Menghubungkan antara kesementaraan dan kekekalan, saudara. Di dalam dia manusia menghidupi waktu, bukan cuma temporalitas, saudara. Manusia masuk kepada kekekalan. Saudara, bagaimana saudara melihat waktu? Apakah saudara masih diikat oleh temporalitas? Apakah itu cara saudara melihat waktu? Ya sudah, saya ada di sini, saya tunggu mati. Tapi apakah saudara melihat Kristus Yesus? Sehingga hidup ini adalah antara sementara, tapi ada kekekalan. Nanti kita akan melihat lebih lanjut. Saya lanjutkan dulu yang keempat. Waktu historis, historical time. Nah, kalau moral time ini bicara mengenai temporalitas dan kekekalan di dalam individu, manusia individu.
Kalau historis ini bicara mengenai seluruh manusia, perjalanan seluruh umat manusia itu bagaimana. Dan di sini nanti Agustinus bicara mengenai sejarah keselamatan. Jika ada kesempatan, saya ingin sekali membahas mengenai filsafat sejarah Agustinus dari buku City of God. Seorang pemikir yang sangat luar biasa di dalam melahirkan satu bidang yang baru, yaitu filsafat sejarah. Nah, jadi historical time ini, saudara, saya tidak singgung lebih panjang lagi. Nah, hanya Tuhan yang bisa melihat seluruh jalan itu dan mengukur dengan tepat. Manusia tidak bisa. Tadi saya sudah jelaskan, manusia itu cuma bisa lihat depan belakang, tapi Tuhan bisa lihat seluruh jalan. Gitu. Pandangan kita terbatas. Tapi meskipun demikian, meskipun kita tidak bisa melihat keseluruhan zaman, kita bisa minta Tuhan untuk memastikan apakah kita itu sudah ada di dalam track yang benar. At least itu, saudara. Di tengah-tengah kerapuan hidup kita tuh pegang tangan Tuhan dan yuk kita jalan yang benar. Yuk kita berjalan di track yang benar. Saya tidak tahu apa yang menanti saya di depan kelak. Tapi kalau saya pegang tangan Tuhan dan saya berjalan di jalan yang benar, di track yang benar, maka saya akan ada di dalam kebenaran. Kita terbatas melihat waktu dibanding Tuhan melihat waktu. Waktu kita melihat sejarah dan waktu hidup kita, waktu kita flashback ke belakang dari Januari lalu sampai kepada Desember tahun ini, ketika saudara merenungkan hidup, kadang ada sukses atau gagal. Nah, saudara melihat itu dari perspektif apa? Kita selalu melihat dari perspektif yang namanya temporalitas. Tetapi di mana kekekalan dalam kisah hidup kita? Ketika Agustinus melihat ke belakang, dia lihat hidupnya temporal, dia namanya nyuri buah pir. Dia bisa melihat itu dari perspektif kekekalan. Bagaimana rencana Tuhan tahap demi tahap itu sampai menggenapkan rencana Tuhan sekarang dalam kehidupannya dia. Saudara, di mana Tuhan dalam memori kehidupan saudara 1 tahun ini? Pahit atau senang, apakah saudara melihat Tuhan sedang berencana bagi saudara? Kalau saudara isi memori saudara dengan kepahitan dan segala sesuatunya, apakah saudara mau membuang itu dan melihat, oh ini adalah perjalanan saya menuju kota Allah. Saya tidak berjalan semata-mata dalam temporalitas, tapi ada hal rohani. Hidup kita ini mikirin apa sebetulnya? Cuman semata-mata yang temporal. Kalau demikian kita akan kehilangan diri kita, karena kita hidup bukan hanya temporal, saudara. Kita hidup juga ada bagian yang namanya kekekalan. Dan hidup kita kalau tidak ada kekekalan, kita akan makin terikat di dalam temporalitas. Menjadi hari-hari yang rapuh. Pak Stephen Tong mengajarkan orang bijaksana adalah orang yang di dalam tindakannya yang temporal ini bisa mengaitkan dengan kekekalan. Saya terus renungkan kalimat itu ya, saudara, kalau baca bukunya Waktu dan Hikmat. Orang bijaksana itu mengkaitkan hal-hal yang sementara dalam hidupnya, dikaitkan dengan kekekalan. Wah, itu hal yang indah sekali. Ini waktu yang dipahami oleh Agustinus. Dia lihat waktu yang berjalan masa lalunya, harapan masa depannya, dia kaitkan itu dengan kekekalan. Dia melihat ini sudah putus, dosa menghalangi itu, rencanaku, keinginanku, maka dia mengatakan dethrone myself. Turunkan aku dari tahtaku dan sekarang biarlah Tuhan yang melihat semuanya. Tuhan melihat diriku, Tuhan melihat seluruh umat manusia. Dan Agustinus bukan hanya melihat dirinya, dia belajar bersama Tuhan melihat seluruh nasib umat manusia dari awal sampai akhirnya. Dari tahta Tuhan. Mengaitkan yang sementara dengan kekekalan adalah orang yang bijaksana. Minggu lalu saya ikut sebuah pertemuan dengan beberapa penatua. Lalu Pendeta Stephen Tong sedang memberikan nasihat kepada satu orang bapak, ibu, dan anak-anaknya. Satu nasihat yang sangat indah, yang perlu kita ingat, saudara. Pak Stephen Tong mengatakan demikian. Apa yang kau simpan, apa yang kau pertahankan bagi dirimu, akan lenyap. Apa yang kau letakkan di atas mezbah, yang kau persembahkan bagi Tuhan, akan kekal karena dipakai Tuhan selamanya. Sekali lagi, saudara. Apa yang kau simpan, apa yang kau pertahankan bagi dirimu akan lenyap. Apa yang kau letakkan di atas mezbah, kau persembahkan bagi Tuhan, akan kekal selamanya. Melihat waktu-waktu yang berlalu, bagaimana saudara melihat diri saudara? Apakah saudara sudah mengaitkan kesementaraan saudara dengan kekekalan?
Apakah hidup saudara semata-mata hanya urusan di sini? Atau saudara mau menjadikan semua urusan saudara berkait dengan rencana Tuhan dan kekekalan? Apa yang kau pertahankan bagi dirimu akan hilang. Apa yang kau persembahkan bagi Tuhan akan kekal selamanya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, misteri demi misteri masih ada. Pergumulan mengenai waktu belum semuanya selesai dijawab. Tetapi kami bersyukur melalui pemikiran perenungan Agustinus yang demikian mendalam, ada begitu banyak hal yang dibukakan. Kami boleh mengerti lebih mendalam mengenai bagaimana kami berbijaksana di dalam waktu. Kami sudah masuk di bulan Desember pada akhir tahun. Biarlah ketika kami merenungkan kembali, menggunakan memori kami menjelajah ke belakang, Tuhan beri kami bijaksana untuk melihat pekerjaan-Mu, ya pekerjaan-Mu, tangan-Mu yang kekal di dalam hal-hal sederhana yang temporal dalam hidup kami. Seringkali kami menjalani hari demi hari, kami tertawa dan kami mengeluh tanpa kami melihat tangan Tuhan. Tolong kami ya Tuhan dalam bulan ini kami merenung dan kami menjadi lebih dibangkitkan cinta kami kepadamu. Karena kami melihat tangan Tuhan yang bekerja bagi kami. Tuhan, ada banyak pertanyaan yang kami juga tidak bisa jawab. Ada hal-hal yang begitu misteri, paradoks demi paradoks yang muncul. Menunjukkan bahwa kami ini adalah makhluk yang ingin banyak tahu tetapi juga terbatas dalam pengetahuan. Karena itu Tuhan tolong beri kami kerendahan hati, terus mencari, terus belajar dengan penuh semangat. Tetapi juga terus rendah hati dan terbuka untuk diajar, dikoreksi oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, biarlah akhir tahun ini kami tutup dengan menjadi lebih bijaksana, lebih cinta Tuhan, dan lebih mau menjalankan hidup kami hari-hari dengan melihat tahta Tuhan, bukan melihat tahta kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Demikian seminar pada hari ini, kita bersyukur pada Tuhan, kita sudah menyelesaikan tema yang ketiga dari filsafat dan teologi Agustinus. Yang pertama kita sudah membahas mengenai filsafat cinta, yang kedua kita sudah membahas mengenai kejahatan, dan yang ketiga kita sudah membahas mengenai waktu. Dan nanti di awal tahun baru, ini adalah penutup tahun, nanti di tahun baru di live streaming di bulan Januari saya akan membahas mengenai resolusi tahun baru dalam pikiran Kierkegaard. Saudara, dalam tahun baru biasanya kita mempunyai namanya kebiasaan resolusi di tahun baru, janji-janji di tahun baru. Nah, kita akan membahas komitmen atau penipuan diri mengenai janji di tahun baru. Jadi ini ada di dalam pemikiran Kierkegaard mengenai janji di tahun baru. Jadi kita akan merayakan nanti tahun baru, menyongsong tahun yang baru bersama dengan seorang pemikir Kristen bernama Søren Kierkegaard. Demikian seminar pada hari ini, selamat malam, sampai berjumpa kembali, Tuhan memberkati.